efeknya lebih ke apa dok? Pasti itu kan saraf dok ya? Selain sering main-main VPN kayak dokter gini kan? Kok lu tahu? Gue liat history browsernya kayak kok ada Jav gini kan? Jadi JavaScript. Oh, JavaScript. Lu ada coding juga? Ya, lu mendapatkan shortcut kenikmatan. Imajinasi ke realita. Ya, dan betul. ketika itu nggak sesuai, harapan lu balik jadi kecewa. Ya, karena lu ngerasa tangan gue lebih nikmat. Tapi nggak mungkin sih tangan lebih nikmat. Lu pertama kali HS gimana? Nggak biasa aja. Cerita, data, sains, fakta. Men's Corner, tempat pria bercerita. Oke guys, balik lagi di Men's Corner, tempat obrolan seputar pria yang kita anggap tabu, tapi akan kita bahas secara medis. Yes. Gue bersama Dr. Hair. Oke. Dan di segmen kali ini gue akan bahas tentang mitos atau fakta seputar urologi nih, khususnya pria. Yang pertama nih ya, bener nggak sih dok kalau kita sering masturbasi atau kita anggap seringnya coli ya, lebih familiar, itu bisa bikin ginjal rusak dok? Tar dulu nih, jangan sampai lu nih pasiennya nih. Gini emang, bukan gue juga sih, bukan gue nanya, Udah. kok langsung objektif banget sih Enggak aja. kali aja kan ini berdasarkan pengalaman pribadi. Iya. Enggak juga. Aduh, gue jatuh lagi. Wah, coba banget. Gimana tuh dok? Bener nggak sih dok kok bisa bisa merusak ginjal dok? Jadi kebanyakan coli bisa nyebabin gagal ginjal ya. Sebenarnya itu mitos ya. Mitos. Jadi sebenarnya tuh ginjal lu rusak ketika pertama lu kurang minum atau dehidrasi. Kedua ada infeksi. Nah, biasanya dari perjalanan infeksi itu pelan-pelan bakalan merusak saluran ginjal bahkan sampai di ginjal lu. Terus bisa aja dari terbentuknya batu di saluran ginjal. Dan yang terakhir pastinya penyakit ya, hipertensi. Biasanya pasien-pasien hipertensi jika tidak terobati, progresifnya itu bakalan mengarah ke penyakit gagal ginjal. Apalagi sekarang banyak pasien gagal ginjal yang udah kena ya pada usia muda ya. Yeah. Ya mungkin karena lifestyle mereka Yeah, ya, alkohol, ya kebiasaan. Makan makanan junk food ya, cepat saji, minum minuman yang mengandung banyak pengawet. Jadi mungkin itu salah satu faktor yang menyebabkan mereka mengalami gagal ginjal. Jadi lu hati-hati ya, jangan sampai lu gagal ginjal nih, karena sekarang lu BPJS mulai kurangin nih pasien gagal ginjal nih. Iya, kemarin donor darah, cuci darah. Udah nggak bisa ya? Ya betul. Jadi mungkin sekarang tuh ya kita menjaga pola hidup kita ya, lebih sehat ya, atur tidur kita, pola makan, perbanyak minum air putih. Berarti intinya mitos ya dok ya? Mitos. Tapi dok, kalau ngomongin masalah coli nih, efeknya lebih ke apa dok? Pasti itu kan saraf dok ya? Selain, apalagi kayak sering main-main VPN kayak dokter gini kan? Kok lu tahu? Lu buka ya? Gue liat history browsernya kayak kok ada Jav gini kan? Jadi JavaScript. JavaScript. Oh, lo anak coding juga? Iya, JavaScript, anak HTML ya? Iya. Itu kerjaan sampingan gue sih. Oke dok, itu efeknya gimana dok? Lebih kemana sih sebenarnya kalau sering coli ini gitu? Sebenarnya kalau lu kebiasaan coli itu yang rusak tuh malah otak lo. Otak. Jadi ketika lu coli sebenarnya lu mendapatkan shortcut kenikmatan. Jadi ketika lu berhubungan seksual dengan pasangan lu ngerasa sensasinya berkurang. Kenapa? Lu udah dapat sensasinya pada saat coli. Karena membandingkan dari Tangan, imajinasi ke realita. Ya, dan betul. ketika itu nggak sesuai, harapan lu balik jadi kecewa. Ya, dan bisa aja lu nggak bisa ngacang maksimal. Karena lu ngerasa tangan gue lebih nikmat nih. Tapi nggak mungkin sih tangan lebih nikmat. Emang 1-0 ya? susah lah tangan lebih nikmat. Ya mungkin bagi orang yang udah kecanduan, mereka ngerasa lebih nikmat. Karena gue punya banyak pasien tuh yang mengalami disfungsi ereksi, gue selalu nanya, ada riwayat masturbasi? Kebiasaan dari mudanya. Kenapa ngeliatnya gitu? Ya udah lanjut. Nggak, lu kan masih muda. Lu kan masih muda, maksudnya gue
gua ngasih tahu lu hati-hati. Oke. Ya, jangan sampai masa muda lu sia-sia. Oke, siap. Selain ke saraf, disfungsi, apalagi dok kira-kira dok? Sebenarnya yang Cepet lemah nggak sih dok ya? sebenarnya ketika lu masturbasi yang paling utama ya pasti saraf ya, otak ya sebenarnya psikologis lu lebih depending. Jadi lu ketika nggak masturbasi, lu ngerasa energi lu kurang. Nah, karena ketika lu masturbasi, tubuh lu ngasih dopamin. Dopamin tuh apa ya? Hormon yang bikin lu senang bahagia. Iya. Jadi ibaratnya lu udah diguyur banyak nih dopamin, ketika lu nggak masturbasi lu bakalan lemes. Padahal sebenarnya dengan olahraga lu bisa ngerangsang produksi dopamin. Cuma karena lu udah kebiasaan masturbasi, jadi dopamin yang lu dapet tuh kurang. Iya. Jadi kebutuhan ya. Sakau kan enggak ya? Jangan sampai lu terjerumus. Oke, thank you. Nanti di masa depan pasiennya dokter Her. Oke dok, tapi selain itu juga dok, kalau misalkan ada nih orang yang baru pertama kali seks itu bukan sering sih, maksudnya dia cepat keluar, itu ada hubungannya nggak dok sama kebiasaan itu dok? Apakah emang wajar aja gitu, karena itu untuk pertama kalinya dan dia masih adaptasi gitu. Pengalaman. Iya, masih minim pengalaman. Oke. Jadi karena kan karena Budi ini kan karena kan enggak, kalau kita ngomongin konteks itu, coli itu kan pakai tangan nih. Kalau itu si enggak maksudnya gambarannya Nggak, maksudnya gambarannya kan Ini segmen kayaknya makin lu ngomong makin kebuka ya. Gak, maksudnya kan gambarannya kenapa itu bisa cepet keluar karena ada faktor lain gitu Gue loh. tangkap lah poin lu. Iya. Intinya orang yang kebiasaan coli tiba-tiba HS pertama kali itu kenapa lebih cepat keluar kan? Gue punya pasien nih, jadi gue perbanyak contoh di pasien aja ya. Iya. Padahal sendiri ya, gak apa-apa. Ya paling enak sih gue tinggal bawa sama pasien. Jadi gue punya pasien, dia punya kebiasaan masturbasi, terus dia diajak lah gini-gini sama teman kantornya. Oke. Jujur dia ngomong, dok ini pertama kali gue berhubungan. Makanya gue datang ke sini tuh karena gue Harus gimana? Gue shock nih. Oh. Kok gue kalau masturbasi bisa lama, tapi pas HS tuh cepet banget ya. Oh. Kurang dari 2 menit kata dia. Nah, sebenarnya tuh gini, pasien yang cepet keluar ketika HS pertama kali itu berhubungan dengan fetis. Ketika lu masturbasi kan udah tahu fetisnya kayak gimana. Iya. Nah, ketika Tapi lu betulnya pertama genre kali, dokter apa? hardcore ya, Oh. hardcore punk. Oh. Lo suka dikit-dikit BDSM gitu? Lah, terus. Yang pakai tali-tali. Iya. Ya. Nah, Borgol, sebenarnya terus. tuh karena fetis. Ketika Oke. lu HS pertama kali, adrenalin lu lebih terpacu gitu. Oh. Karena ini hal baru nih, sensasi baru dalam hidup gua. Makanya mungkin tubuh lu belum siap, makanya ereksi cepat terjadi. Lebih ke psikologis. Karena rangsangan juga itunya, sih, oh betul. iya. Lu dapat rangsangan yang baru nih. Iya. Ya ibaratnya hal baru, lu excited lah. Oke. Lu pertama kali HS gimana? Enggak biasa aja. Pertanyaannya waktu. Biasa aja, nggak gimana. Cuma dok, oh iya, satu itu faktor fetis ya berarti intinya. Ya. Ketika lu dapat fetis yang baru, otomatis adrenalin tubuh lu pasti meningkat lah. Nah, pertanyaan gua, untuk lu bisa long term sama satu pasangan, gimana ketika satu orang yang sering coli itu kan referensinya banyak nih, bahkan pemerannya juga beda-beda. Ketika lu harus bertahan satu cewek, gimana dok biar lu bisa long term gitu? Sebenarnya lu harus kerjasama dengan pasien lu. Ketika lu udah terbiasa dengan fetis yang seperti itu, lu harus bisa pastiin pasangan lu bisa memenuhi kebutuhan itu. Karena banyak pasien yang ngerasa pasangannya itu kurang menarik lagi karena misalnya nih diajak berhubungan, cuma satu posisi, tengkurap aja udah kayak batang pohon ya, nggak bisa digerakin. Nah kayak gitu. Apalagi lu mungkin orangnya lebih suka explore kan, hal-hal yang baru, model helikopter lah misalnya. Di tangga rumah ya kan. Ya, jadi sebenarnya perlu kerjasama dengan pasangan. Intinya kita harus cari rangsangan lain lah, contoh kayak pakaiannya dok ya. Ya tambah lingerie ya, Tang. Benar. Gue kirain lu bilang kain jarit.
Tapi itu juga bisa jadi faktor juga, Dok. Bisa lah, bisa Untuk banget. kita lebih ngerangsang dari interesting looks juga kan? Ya iyalah, mungkin masa muda lu petualangan seksual lu lebih menarik kan, lebih banyak lah hal-hal baru gitu. Tiba-tiba lu dapat istri yang ya hypo gitu ya, nggak terlalu orientasinya tuh seks. Oh. Jadi ya gimana caranya kalian ngomong sama pasangan. Kalau kalian nggak bisa terbuka sama pasangan, lama-kelamaan bakalan jadi bom waktu aja. Tapi Dok, kalau kita ngomongin pernikahan, kita ngomongnya udah jadi long term tuh pernikahan ya. Kalau kita orientasinya seks, apakah bener Dok? Tapi kan katanya nih, gue pernah dengar orang ngobrol di podcast tuh, pernikahan tuh bukan hanya tentang seks, tapi komunikasi nih. Gimana tuh Dok? Ya pasti Tentang tentunya- feel lah, tentang feel. Ya, tentunya sih ketika lu udah nikah pasti seksual nomor Ya, satu. kedua tuh komitmen. Kedua komitmen. Komitmen jangka panjang. Tetapi ketika lu bisa menggabungkan seks dan komitmen itu menjadi suatu rumah tangga, itu jauh lebih indah. Jadi faktornya itu ya, karena faktor perselingkuhan juga ya kita bukan kita sih, maksudnya cowok-cowok jajan ya itu kan faktornya karena kurang kepuasan seksual Dan kan. fun fact-nya emang pasien-pasien kok pasien ya? Ups. Dan fun fact-nya emang sebenarnya pasien-pasien yang mengalami disfungsi ereksi itu saya selalu nanya mereka tuh punya histori yang udah mulai ngerasa bosen di rumah tangga mereka. Nggak ada hal yang baru. Ya bayangin aja udah nikah 20 tahun gitu-gitu Oh, iya, aja. iya. Jadi kadang pasien tuh pengen hal yang baru. Cuma kadang mereka tuh takut buat ngomong sama pasangannya. Ya, karena kadang ibu rumah tangganya jauh lebih galak ketika kita terbuka. Udah nggak seneng ya, kamu udah nggak nafsu ya sama aku ya. Itu obrolan yang sering pasien omongin ke aku. Tapi kan kalau kayak gitu kan banyak faktor Dok. Contoh kayak dia stres atau hormonnya lagi kurang stabil, iya nggak sih? Ini biar jadi POV ke cewek juga nggak ini Dok, nggak salah paham. Kalau hal kayak gitu nggak melulu tentang bosen gitu kan, tapi mungkin karena satu faktor pekerjaan, kedua emang stamina lagi drop gitu. Jadi ya biar kita meluruskan nih, kita kan POV cewek nih, POV cowok nih ke cewek, bener nggak sih kayak gitu? Wanita tuh sebenarnya perlu tahu juga ya bahwa cowok tuh nggak kayak mainan ya, ada tombol on off-nya. Bisa berdiri kapan aja nih. Ada momen-momen tertentu ketika mereka capek, lelah secara fisik, untuk secara seksual mereka nggak bisa performa. Makanya perlu keterbukaan, saling memahami. Ya. Iya. Pasangan capek, diajak berhubungan ya pasti nggak akan bisa lah. Ujung-ujungnya apa? Pertengkaran. Iya. Ya, habis main di luar ya. Ada cem-ceman ya di luar. Ya kayak gitulah. Nah, ses. Kencengin lagi. Yang itu yang cukup. Lu tuh jangan ngomong, masuk loh ini suaranya kalian. Sebenarnya Dok gini Dok, mereka tuh ngomong untuk jadi ambience nggak apa-apa, tapi jangan ngobrol. Biar Kayak kita ngomongin apa, kalian ngomongin apa, nah itu takutnya bentrok kalau kena. Cuma kalau kita ngomongin apa, kalian ada feedback, itu bagus. Iya, Gue pengennya kayak gitu. Jangan ngomongin hal yang di luar konteks. Iya. Ya intinya jangan ngobrol lah, pokoknya kalau ada apa-apa, langsung, oh iya tuh, nah itu nggak apa-apa, itu jadi ambience kita, jadi seru gitu. Ya kayak Facebooker gimana sih, ya kan? Ya kan tambah lu lama Facebooker gimana? Ada. Kata siapa inbox dia? Apalagi Dok ya? Udahlah untuk tentang coli mungkin itu ya. Ya, jadi intinya jauhi coli. Jauhi coli. Tapi katanya ketik coli itu kan keluarin cairan nih. Katanya itu emang juga harus. Bener nggak sih? Ya tetap harus dikeluarin lah ketika lu nggak ngeluar. Iya, tapi kalau kita nggak ada bahannya kan nggak bisa. Ya makanya bahannya tuh cari pasangan nikah muda. Ya, jangan sampai lari ke hal-hal yang negatif. Oke. Tapi sebenarnya coli, masturbasi diperbolehkan atau enggak? Kalau secara medis? Secara medis sebenarnya nggak diperbolehin. Nggak diperbolehin. Ya, karena jangka panjangnya bakalan ketergantungan. Ya, intinya dikeluarkan tapi bukan dari masturbasi ya? Ya, kalau bisa yang halal lah. Ya kalau lu emang muhrim.
Oke. Cukup dok ya, mungkin untuk segmen kita ngomongin tentang masturbasi yang tadinya ada statement bikin ginjal rusak ternyata salah, lebih ke saraf dan ke otak, Yes. dan bahkan kecanduan dan ketergantungan. Mungkin di segmen ini cukup kita akhiri dulu di main corner, mungkin next ke segmen selanjutnya. Oke, thank you dok. Thank you, Odi. Oke, cut. Cerita, data, sains, fakta. Men's Corner, tempat pria bercerita.